Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Epistemologi Islam itu kan istilah yang belakangan muncul ya. Islam memang memiliki epistemologi yang khas ya. Pertama, Islam itu memiliki madhab yang beragam. Jadi tergantung madhabnya, baik teologi maupun filsafat. Kalam juga punya pandangan tertentu tentang epistemologi, tentang ilmu. Epistemologi umumnya bicara tentang sumber pengetahuan, batasan pengetahuan, metodologi pengetahuan, kemudian jenis-jenis pengetahuan, dan syarat-syarat memperoleh pengetahuan. Dan banyak lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah itu bergantung kepada ya siapa yang menyusun buku epistemologi itu. Namun saya ingin bicarakan dari satu sisi aja ya, karena luasnya epistemologi Islam itu, yaitu menurut filsuf terakhir Mullah Sadra. Ini juga membutuhkan kajian yang cukup mendalam ya, karena tidak sederhana ini. Dia luas, filsafat ini satu sistem yang terkait antara ontologi, epistemologi, aksiologi, antara metafisika, hikmah nadori, hikmah amali. Jadi memang tidak mudah juga merumuskan dari satu madhab filsafat saja. Karena itu memang tidak bisa kita menyederhanakan epistemologi Islam itu. Namun secara umum epistemologi Islam itu pertama sumbernya, terkait sumber ilmu itu luas sekali. Sumbernya itu mencakup misalnya diri sendiri, aku itu juga sumber pengetahuan. Ego, anak. Kemudian juga luar realita ya. Jadi alam materi juga sumber pengetahuan. Dengan gradasinya alam itu dari alam materi, alam imajinasi, dan alam akal. Ini juga sumber pengetahuan. Kemudian Tuhan, wajibul wujud, itu juga sumber pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan ini itu akan beragam juga bergantung kepada metodologinya. Kalau misalnya alam materi didekati dengan penelitian sains ya, maka juga akan melahirkan karakteristik yang khas. Tapi kalau alam didekati misalnya dengan pendekatan spiritual dengan ilmu huduri, juga dia melahirkan berbagai dimensi pengetahuan yang khas. Kemudian selain sumber dan juga saya lupa bahwa teks juga wahyu ya, ilham juga adalah sumber. Nah ini kan kadang-kadang di epistemologi barat mungkin belum diakui secara meyakinkan. Jadi perbedaannya dari sumbernya itu, epistemologi Islam memiliki sumber yang beragam dan luas. Kemudian metodologinya juga. Jadi Islam mengakui berbagai metode yang sah. Islam mengakui berbagai pendekatan yang ditemukan oleh manusia, oleh ilmuwan. Karena itu Islam sebetulnya menerima sah-sah saja selama itu ilmiah. Dari barat, selama itu ilmiah dan benar diterima juga. Pengalaman spiritual dari para arif, para saga, para waliullah juga diterima. Jadi metodologinya bervariasi, berlevel-level, bertingkat. Kemudian terkait dengan batasan-batasan. Nah, Islam juga membicarakan dengan batasan-batasan ini. Apakah ilmu itu terbatas atau tidak ya? Apakah pengetahuan manusia terbatas atau tidak? Nah, tentang ini bahwa sebagian filsuf mengatakan bahwa manusia itu punya batasan. Ya. Dia memiliki keterbatasan untuk mengetahui seluruh hakikat itu. Kemudian juga bahwa karena manusia juga dibatasi oleh ideologinya, oleh perspektifnya, oleh kekuatan intelektualnya sampai di mana dia ya. Kemudian juga perjalanan aspar atau as-safarnya juga journey-nya ya
tergantung juga ya sampai di mana dia. Ya. Kemudian bicara tentang metodologi, ya sementara ini filsafat Islam hanya mengembangkan metodologi misalnya burhan, deduksi, induksi, dan analogi di fikih ya. Dalam filsafat hanya deduksi saja. Namun bukan berarti anti terhadap pendekatan-pendekatan empiris. Epistemologi Islam juga menerima hal itu. Dan kemudian juga banyak rintangan-rintangan karena ilmu dalam filsafat ini adalah wujud being. Nah, ini memberikan status yang sangat besar sekali, revolusioner. Karena ilmu sudah identik dengan wujud. Saya kira demikianlah ya sebagai pengantar untuk berbicara tentang epistemologi Islam. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.